Kembali lagi bersama IQ ku ya geng ya. Gimana kabarnya geng? Sehat? Syukurlah kalau kalian pada sehat. Oke lah, kita lagi bahas tentang drama Cina yang judulnya Cintaku Gagal Membuatmu Hangat. Kita alur film ini sampai tamat secara singkat ya geng ya. Karena jika kalian ingin menyelesaikan film ini, kalian harus menonton sekitar 3 jam ya geng ya. Jadi kita persingkat saja biar kalian pada tidak penasaran. Oke, kita bahas. Film ini judulnya Cintaku Gagal Membuatmu Hangat. Dan film ini dibintangi oleh Darren, Rania, Sinta, dan juga Wulan. Film ini menceritakan tentang percintaan, pengkhianatan, dan teknologi. Biar makin semangat, dukung channel ini dengan tombol subscribe. Terima kasih. Rania ini adalah istri dari si Darren dan mempunyai anak yang namanya Sinta. Rania ini mempunyai adik tiri yang namanya Wulan. Pada suatu ketika Rania ini pulang dari dinas di ulang tahunnya, semua kerabat dan rekan kerjanya itu memberi selamat kepada si Rania ini. Akan tetapi beda dengan si suaminya, yakni si Darren. Dia sangat dingin dan sangat tidak perhatian kepada si Rania. Ketika si Rania ini pulang dan sampai ke rumahnya, dia mendapati bahwa anaknya itu telah menyiapkan sebuah kado. Dan ternyata kado itu bukan untuk si ibunya, melainkan kado itu untuk si adiknya, yaitu si Wulan. Dan melihat si anaknya itu berubah drastis sikapnya kepada si ibunya ini. Kemudian si Rania ini menelpon si Darren untuk makan malam bersama keluarganya, karena selama 3 bulan dia tidak pulang. Dan ketika dia pulang, dia mengajak makan, tapi si Darren ini menolak dan tidak mau, karena sebenarnya si Darren ini sedang merayakan ulang tahun si Wulan, yakni adik tiri si Rania ini. Di sini dia mendapati bahwa si Darren ini sedang merayakan ulang tahun bersama si Wulan dengan anaknya. Dan anaknya ini bilang bahwa ibunya tiba-tiba datang dan dia sudah mengacaukan ulang tahun si Wulan ini, yakni si bocah ini ya geng ya. Si Rene ini sangat kecewa dan ketika ingin pergi dari situ, tiba-tiba dia menabrak kue yang didorong oleh si pelayan dan dia mendorongnya hingga terluka. Dia bilang bahwa kuenya itu harga 600 juta dan akan diberikan kepada si pacarnya Darren. Dan si Rania ini begitu terkejut ketika hadiah tersebut sengaja dipersiapkan untuk si Wulan. Dan si Sinta ini memberikan hadiah kepada si Wulan. Si bocah ini juga meminta kepada si Wulan dia untuk berdoa agar si Wulan ini menjadi ibu dari si Sinta ini dan menikah dengan si Darren, yakni si ibu dari si Sinta ini. Karena si Renia ini mendengar dan dia sudah sangat kecewa, maka dia mengabulkannya apa yang diminta oleh anaknya. Kemudian si Renia ini pergi dari tempat itu. Dan kemudian dia mengurus surat perceraian dengan si Darren dan membuka cincin yang dia bangga-banggakan selama 7 tahun dan memasukkan ke dalam amplop tersebut. Lalu kemudian si Renia ini memberikan kepada pembantunya untuk diberikan kepada si Darren. Ketika si Darren ini pulang ke rumahnya, lalu pembantunya ini memberikan amplop tersebut kepada si Darren. Akan tetapi ketika dia mau membukanya, tiba-tiba si Wulan itu menelpon dan meminta tolong. Lalu kemudian si Darren ini tidak jadi membukanya dan dia menyuruh si pembantunya untuk menyimpan lagi. Biasanya setiap pagi si Renia ini menelpon ayahnya biarpun dia jauh, tapi beda dengan hari ini, dia tidak ada sama sekali nelpon ke anaknya. Bahkan anaknya ini bilang bahwa dia bosan ditelepon ibunya terus menerus. Akan tetapi si Renia ini berpikir bahwa dia sedang bertugas dan sedang sibuk, lalu menyuruh si pembantunya ini untuk menelpon si Renia. Akan tetapi ketika ditelepon, dia sudah mengemasi semua barang-barang yang ada di rumahnya, tapi si Darren ini menyangkal bahwa dia sedang sibuk dan tidak akan pergi kemana-mana. Ketika si Darren ini akan pergi menemui si Wulan, si pembantunya ini berkata jangan sampai menyesal ketika ditinggal seorang wanita, karena ketika wanita merasa terluka dia susah untuk kembali. Si Darren ini tanpa menghiraukan dia terus pergi. Si Rina ini sebenarnya kerja di perusahaan suaminya dan dia di sini sedang mengundurkan diri dari perusahaan.
Dan si asisten tersebut memberikan jangka waktu dalam 3 hari. Ketika 3 hari dia boleh mengundurkan diri dan berhenti dari perusahaan suaminya. Dan si Renia ini setuju. Dan kemudian si asisten Darren ini menelpon untuk melaporkan apa yang terjadi. Namun si Darren bilang dia tidak mau diganggu karena dia sedang berlibur. Sebenarnya si Renia ini adalah anak yang berprestasi. Sewaktu dia masih sekolah di universitas ini, dia seringkali mendapati juara perlombaan. Dan hanya dia yang bisa menciptakan teknologi algoritma AI yang dinamakan Sugar. Hanya saja dia putus sekolah gara-gara pernikahan ya geng ya. Dan setelah menikah dia baru bisa berkunjung lagi ke kampusnya ini karena mendapat panggilan dari si gurunya ini. Dan si Renia ini menyembunyikan identitas sebagai pemilik dari si Sugar ini ya geng ya. Ketika si Renia ini berada di kampusnya, tiba-tiba si seniornya ini datang. Dan rupanya undangan tersebut itu bukan dari gurunya, melainkan dari si seniornya ini. Dia memujuk si Renia ini untuk bergabung lagi kepada AI yang sudah selama 7 tahun dia tinggalkan begitu saja. Dan membangun kembali proyek-proyek yang sudah dia tinggalkan. Dengan kesadaran si Rania sekarang sudah bercerai, dia akan bergabung lagi kepada teknologi AI, yakni di mana kampus ini akan melanjutkan proyeknya yaitu si Sugar. Kemudian kakak si seniornya ini berterima kasih dan memeluk si Rania karena sudah bergabung kembali. Tiba-tiba si Dadan ini datang dan memergoki dia sedang berpelukan dengan si kakak seniornya. Akan tapi si Dadan ini belum sadar bahwa dia sudah bercerai. Sebelumnya si Dadan ini mengajak dia pulang, tapi si Rania ini tidak mau karena ini adalah ulang tahun si neneknya. Dia akhirnya mau pulang bersama si Dadan ini ya geng ya. Ketika si Dana ini tiba di tempat neneknya, di rumah neneknya, dia mendapati bahwa neneknya sudah berbincang-bincang dengan si teman-teman neneknya. Si temannya neneknya ini menanyakan kepada si neneknya ngapain dia pergi ke Universitas Taruma, karena dia sangka bahwa dia bukan dari alumni dari Universitas Taruma. Di sini si sikap Renia ini tidak seperti biasanya ya geng ya. Biasanya dia kalau ada teman-temannya datang, dia langsung ke dapur memasak untuk mencari perhatian si Darren ya geng ya. Akan tetapi beda dengan yang sekarang, dia disuruh masak pun dia bilang capek dan dia tidak mau. Langsung mereka pun heran kenapa bisa begitu, karena sebelum-sebelumnya dia sangat patuh dan langsung berangkat ketika disuruh untuk memasak untuk mereka. Kemudian si Darren ini berpikir sikap Renia tidak seperti biasanya yang sekarang. Acara pun selesai dan ini adalah terakhir kali di mana Serenia ini terakhir kali tidur di rumah ini. Dan ketika ada di kamar, Serenia ini akan mengedul ya, yang mengedul. Akan tapi si Darren ini tidak jadi karena melihat sikap Serenia seperti itu. Kemudian si Dain ini tidak nafsu. Kemudian si Wulan ini tiba-tiba nelpon katanya di rumahnya mati lampu. Dan dia langsung pergi saja ke rumah si Wulan. Ketika akan pergi si Dain ini terheran karena biasanya dia selalu mencegat. Akan tapi beda yang sekarang, dia tidak peduli dengan si Dain. Ini adalah hari terakhir di mana si Rania ini bekerja di sini ya geng ya. Dan si Wulan ini menyuruh untuk mengantarkan kopi kepada si Darren karena sebelumnya si Darren ini dia dibikin kopi terus menerus oleh si Rania dan dia menyukainya. Sampai setiap hari si Darren ini selalu minta kopi dari si Rania, tapi si Darren itu tidak tahu bahwa kopi itu sebenarnya Rania yang buat. Dia menyuruhnya asistennya untuk memberikan kopi tersebut. Ketika si Rania ini masuk untuk mengantarkan kopi untuk terakhir kalinya, tiba-tiba duar. Dia mendapati si Darren ini dan si Wulan ini sedang bermesraan. Awalnya si Rania ini terkejut, tapi dia sadar bahwa dia sudah bercerai. Dan si Wulan ini membisikinya bahwa dia tidak akan tinggal diam untuk mendapati si Darren. Kemudian si Wulan ini memfitnah dia menampar dirinya sendiri seakan-akan ditampar oleh si Rania. Darren telah menyangkal bahwa si Rania telah melakukannya.
Akhirnya si Deren ini menyuruh si Rania ini untuk minta maaf kepada si Wulan. Akan tetapi si Rania bilang bahwa dia tidak melakukannya, tapi si Deren ini tetap tidak mempercayainya. Lalu kemudian si Rania ini menampar si Wulan dan dia bilang ini baru dari saya. Debat demi debat akhirnya si Rania ini kecewa dan melempar kartu namanya dan melempar ke tanah, kemudian dia pergi dari situ. Ketika si Deren ini pulang ke rumahnya, dia merasakan ada yang aneh. Biasanya ada si Wulan selalu menyambutnya, tapi sekarang sepi, tidak ada orang sama sekali. Kemudian si Deren ini menelpon si Rania, ternyata dia sudah diblok dan SMS pun dia sudah diblok. Akhirnya dia menelpon sekretarisnya. Dan sekretarisnya bilang bahwa si Rania itu sudah mengundurkan diri dari perusahaan si Deren. Lalu disusul dengan datang si pamannya ini. Dia bilang bahwa Tania sudah pergi dan tidak pulang selama beberapa hari. Dan si Deren ini penasaran surat yang diberikan oleh pembantunya. Pas dibuka ternyata isinya adalah perjanjian algoritma. Berarti pembantunya salah ngasih surat. Si pembantunya juga bilang bahwa dia salah ngasih surat, tapi si Deren ini menghiraukan. Akhirnya surat terakhir itu belum ditemukan, belum diketahui oleh si Deren. Di sini si Rania ini kedatangan tamu, yaitu tetangganya meminta untuk mengantar anaknya karena dia akan ke rumah sakit jenguk saudaranya. Akan tetapi dia tidak mau, tapi ujung-ujungnya si Rania ini mau anaknya ke sekolah. Kebetulan sekolahnya itu satu sekolah dengan si anak Rania ini ya, geng ya. Akhirnya dia berangkat mengantar anak tersebut. Ketika di sekolah dia bertemu dengan bocah anaknya ini ya, geng ya, dan dia terus mendorong si anak tetangganya hingga terjatuh. Tapi ibunya ini suruh minta maaf, tapi dia tidak mau. Si bocah ini berkata bahwa dia ibu kandungnya, dia berhak mendapat kasih sayang dari ibunya. Dan si bocah ini juga meminta ibunya memasak karena dia sangat pengen masakan ibunya. Dalam bulan terakhir dia tidak memasaki anaknya. Akhirnya si Rania ini karena untuk terakhir kalinya dia mau masaki untuk anaknya. Akan tetapi ketika si anaknya ini berjanji untuk menunggu di sini dan ibunya keluar, dia mendapati bahwa anak tersebut sudah pergi. Dan ternyata si anak tersebut pergi ke Wulan bersama si Deren untuk melihat pertandingan si Wulan. Di sini si Rania mendapat teleponan bahwa anaknya itu jatuh dari lantai. Ketika dia sampai di sana, rupanya itu hanya trik yang dimainkannya biar si Rania ini pulang ke rumahnya. Dan anaknya ini meminta dimasakkan bubur, dan si Deren ini memperlakukan si Rania seakan-akan dia tidak berubah. Tapi si Rania ini sekarang malah jijik kepada si Deren ini ya, geng ya. Ketika si pembantunya ini menyuruh tuanya atau nyonyanya ini menyuapi anaknya, kemudian si Rania ini pergi begitu saja tanpa menghilangkan anaknya. Karena saking kesalnya apa yang diperlakukan oleh mereka semua. Dan sekarang Pak Morgan ini memasukkan si Tania menjadi member dari perusahaannya. Akan tetapi si kakak kelasnya ini tidak terima karena dia posisinya sama dengan si Rania. Akhirnya si kakak kelasnya ini memilih mengundurkan diri. Akhirnya si Rania menggantikan posisi tersebut untuk memimpin semua rekan kerjanya. Awalnya semua karyawan sebelumnya itu ragu akan kemampuan si Rania untuk menjelaskan proyek-proyek yang sudah ditinggalkan kakak kelasnya tersebut. Sampai akhirnya dia membuktikan bahwa dia lebih baik dari kakak kelasnya. Dan proyek-proyek yang dikerjakan oleh si Rania ini malah makin bagus dari proyek si kakak kelasnya ini. Dan semua orang di kantor ini memuji si Rania dan mempercayainya. Di sini si Rania pergi ke ulang tahun nenek si Deren ini ya, karena si nenek ini sangat baik kepada si Deren. Akhirnya dengan paksaan si Deren dia mau menghadiri acara tersebut. Dan lagi-lagi di sini si Deren ini melakukan kesalahan yang besar ya, geng ya. Yakni ketika dia akan pulang,
si neneknya ini memperingati si Deren untuk pulang bersamanya karena acara tersebut diadakan di atas gunung dan penuh salju ya geng ya. Jadi harus pakai mobil dan tidak mungkin jalan kaki. Akan tetapi ketika si Rania ini menunggu si Deren untuk menjemputnya, tiba-tiba si Deren ini mendapat teleponan dari si Wulan dan si Wulan meminta tolong lagi, dan si Deren ini malah mengabaikan si Rania. Si Deren ini malah cepat-cepat menuju ke tempat Wulan dan meninggalkan si Rania ini sendirian di sini. Akhirnya si Rania ini pulang jalan kaki sampai akhirnya tidak kuat, kemudian dia pingsan di jalan. Tapi untungnya dia dijemput oleh si temannya dan Pak Morgan. Akhirnya dia terselamatkan. Di sini si Rania ini mau memperkenalkan produk barunya kepada media. Di sini Deren dan si Wulan ini juga hadir. Tapi di sini pula si Wulan ini membuat kekacauan, yakni ingin membuat malu si Rania ini di depan media. Si Wulan ini bersekongkol dengan pria yang mengundurkan diri tersebut, dan dia berencana menyekap si Rania ini agar tidak tampil ketika dipanggil-panggil oleh si penitia. Dengan begitu media berpikiran bahwa si Rania ini hanya omong kosong belaka. Acara di sini sudah dimulai dan panitia sudah memanggil-manggil Rania beberapa kali, tapi si Rania ini tidak muncul. Tapi pada akhirnya si Rania ini muncul ke hadapan media dan naik ke pentas dan berpidato. Dari situ semuanya dan si Deren juga heran. Ternyata si Rania ini mempunyai kemampuan yang luar biasa. Ketika pidato ini selesai dibacakan, tidak ada yang tepuk tangan. Akan tetapi di belakang timbullah Pak Jul, yakni guru dari si Rania ini tersebut. Lalu kemudian semuanya bertepuk tangan dan Pak Jul ini memuji si Rania dan juga berterima kasih kepada si Rania ini karena dia sudah kembali ke teknologi yang mana selama ini dia tinggalkan. Dan selama ini Pak Jul tunggu-tunggu kembalian si Rania ini ke PT teknologinya tersebut. Di sini mereka masuk ke acara pelelangan, yakni si Morgan dengan si Rania dan si Deren dengan si Wulan beserta anaknya. Mereka mulai merebut semua lelangan-lelangan, tapi lelangan tersebut didapat oleh si Wulan. Karena si Wulan ini mendapat backingan dari si Deren, dan si Deren ini adalah orang terkaya di kota ini ya geng ya. Tapi ada satu benda yang si Rania ini tidak akan melepaskannya, yakni proyek Sugar. Dimana proyek Sugar ini adalah sebuah boneka yang tidak bisa dipecahkan oleh siapapun kecuali si Rania ini tersebut ya geng ya. Karena si Sugar ini sebenarnya Rania yang merancangnya, dan pencipta Sugar tersebut dirahasiakan. Semua orang belum sadar bahwa si Sugar ini adalah rancangan si Rania ini ya geng ya, dan semua orang tidak bisa memecahkan kunci dari si Sugar ini. Sampai-sampai datang ahli kunci, yakni si guru Rania ini, dan membukanya. Akan tetapi di angka pertama yang dibuka itu menyebut bahwa angka tersebut adalah nama Rania, sedangkan kunci tersebut bernilai 3 angka, yakni Rania dan angka-angka selanjutnya. Dan guru tersebut mengakui bahwa Sugar ini milik si Rania dan semuanya terpelongo. Akan tetapi si Wulan ini tidak mau si Rania ini bersenang-senang, maka pikiran jahatnya pun timbul lagi, yakni membayar orang untuk mentikam si Rania tersebut. Kemudian si Rania ini mendapat tikaman dari orang yang tidak dikenal. Dan ketika si Rania ini kena tikam yang kedua kalinya, kemudian si Deren ini ingin menyelamatkan atau melindunginya. Akan tetapi si Wulan ini pura-pura menyelamatkan si Deren, dan akhirnya keduanya terluka.
Namun lagi-lagi si Deren ini malah membawa si Wulan masuk ke rumah sakit. Kemudian si Rania ini pergi ke rumah si Deren untuk melakukan tanda tangan perceraian. Akan tapi ketika berada di rumah si Deren, rupanya si Deren ini sudah mempersiapkan surat perceraian. Dengan bangganya si Rania ini menyetujuinya dan bertanda tangan. Dan si Deren ini pun heran, ternyata gerakan yang dia buat itu membuat Rania bersungguh-sungguh untuk bercerai. Dan di sini pula akhirnya si Deren ini benar-benar menyesalinya. Pada akhirnya si Bibi ini datang untuk mengantarkan surat yang tertukar tersebut. Dan rupanya dia telah membaca bahwa surat yang diberikan kepada dia itu adalah surat perceraian yang diberikan sebelumnya, tapi dia menghiraukannya. Akhirnya si Deren ini benar-benar menyesal. Hanya si Deren ini sadar dan ingin mendapatkan si Rania ini kembali ya geng ya. Dia pergi ke kantor si Morgan mencari si Rania untuk meminta maaf dan merujuk kembali ya geng ya. Tapi hati si Rania ini sudah beku dan si Rania ini tidak mau. Bahkan si Deren ini rela nunggu di luar kantor selama 3 hari 3 malam tanpa pulang ke rumah. Di sini adalah konvensi di mana si Rena ini memamerkan produk barunya, yakni si Sugar. Dan si Rena pun sukses memamerkannya dan diterima oleh semua perusahaan. Akan tetapi beda halnya dengan si Wulan ini ya geng ya. Awalnya dia juga memamerkan karyanya, akan tetapi dia didapati bahwa karyanya itu adalah jiplakan. Dan si Wulan ini diseret ke penjara. Lalu kemudian si Deren ini mengejar-ngejar si Renia dan melamar kembali untuk menjadi istrinya. Hal tersebut diketahui oleh si Pak Morgan itu ya geng ya. Kemudian Pak Morgan itu tersebut kira Pak Morgan dia menerimanya. Akan tetapi si Deren ini menolak ramalan si Deren dan kembali menyatu dengan si Pak Morgan. Pada akhirnya si Deren tidak mendapatkan Sirenia lagi dan Pak Morgan dengan Sirenia itu bersatu. Pesan moral dari film ini hanyalah satu ya geng ya, yakni ipar adalah maut. Film tamat. Sampai jumpa di video IQ ku selanjutnya.